pertemuan kelima kita akan coba terapkan pada studi kasus, yaitu diambil kasus tentang tetralogi buru ya. Tetralogi buru ini ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini terdiri atas 4 jilid dan pertama kali dibacakan ketika Pram menjalani pengasingan di Pulau Buru, sehingga disebut tetralogi buru. Buku ini terdiri atas pertama tahun 1980 berjudul Bumi Manusia, kemudian tahun 1981 berjudul Anak Semua Bangsa, tahun 1985 berjudul Jejak Langkah, dan tahun 1988 berjudul Rumah Kaca. Buku ini mengambil latar Hindia Belanda antara tahun 1890-an sampai dengan 1910-an. Berkisah tentang R.M. Minke, seorang putra bupati dan pribumi terpelajar di era pergerakan nasional. Oke, kita mulai pertama dengan define ya, yaitu dengan latar belakang dan rumusan masalah. Ini ada design brief contohnya. Latar belakangnya, Tetralogi Buru merupakan novel atau roman karya sastrawan legendaris Indonesia Pramudia Anantatur, berlatar pergerakan nasional. Tujuan memperkenalkan kembali Tetralogi Buru ke dunia sastra Indonesia dan dunia tentunya. Target pasarnya pecinta sastra, yaitu usia antara 15 sampai 50-an. Dan insight-nya adalah sejak tahun 1981 sampai 2002 dilarang beredar oleh pemerintah, Orde Baru ya. Pembaca Indonesia cukup familiar dengan pergerakan nasional dan masa Hindia Belanda, sementara pembaca bahasa Inggris tidak. Nah, kebutuhan penerapan desain ini ada pada sampul buku. Oke, teman-teman lihat di slide 4 ya. Ini adalah contoh research, contoh literatur yang pernah menulis tentang novel Tetralogi Buru. Ini ada beberapa ya. Jadi nanti ini yang akan kalian lakukan. Kalian akan melakukan research ya, mencari literatur yang lebih dulu menulis karya yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke slide 5. Ini yang ketiga adalah ideate, pembahasan. Ini adalah analisis deskriptif objek. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini ada 3 sampul buku dengan satu judul yang sama tapi ternyata berbeda-beda. Yang pertama sebelah kiri ini adalah Hastamitra ya, 2002 edisi pembebasan. Coba diperhatikan. Model sampul bukunya clear ya, putih, merah. Kemudian ada sosok di situ, gambar sosok dan ada gambar bangunan. Kemudian yang tengah ini adalah Lentera di Pantara ya. Ini penerbitnya ya, maksudnya tahun 2005. Coba diperhatikan warna yang diambil ini adalah warna bumi ya, hijau, coklat. Kemudian ada kereta kuda dan ada orang-orangnya. Dan yang terakhir adalah sebelah kanan, ini diterbitkan oleh Penguin tahun 94, berbahasa Inggris, dan covernya itu justru dia ambil topeng ya, ambil ekspresi wajah dari salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung ke prototype ya, pembahasan solusi desain ya. Oke, yang pertama, pada edisi bahasa Indonesia, latar menggambarkan suasana kota di Hindia Belanda pada zaman kolonial awal abad 20. Bangsa sebagai produk sejarah. Itu yang putih itu ya sampulnya. Kemudian sampul yang tengah ini adalah potret tokoh utama Minke edisi Hastamitra ya, menggambarkan seorang pribumi berpendidikan atau terbaratkan, modern. Aspirasi sebuah bangsa untuk maju atau modernisasi. Nah, jadi kemudian yang ketiga dulu ya. Yang ketiga ini pada edisi bahasa Inggrisnya, latar menggambarkan alam Indonesia, gunung, sawah, laut, dan seterusnya. Ada eksotisme negeri dunia ketiga, natural, stagnan, mitis. Kemudian ada topeng etnik, merepresentasikan manusia Indonesia sebagai bangsa yang tradisional atau ada sebagai lawan rasional modern ya, atau mitis. Oke, sekarang kita coba cek catatannya ya. Pada 2 sampul karya berbahasa Indonesia ya, karya orang Indonesia atau penerbit di Indonesia,
Pembaca Indonesia itu familiar dengan kolonialisme dan pergerakan nasional. Jadi sampul bukunya itu latarnya itu seperti itu ya, kolonialisme, Hindia Belanda dan seterusnya. Sementara pada sampul yang ketiga ya, ini yang karya luar ya, pembaca berbahasa Inggris atau Eropa dan Amerika Serikat itu tidak familiar dengan kolonialisme dan pergerakan nasional Indonesia. Jadi mereka hanya familiar dengan ciri khas budaya atau etnisitas yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide 7. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kecenderungan serupa juga terlihat pada sampul ketiga buku lainnya. Misalnya pada buku Anak Semua Bangsa. Jadi ada 3 buku tapi senada itu jenis sampulnya. Ya, yang pertama sebelah kiri itu karya Hasta Mitra 2002, sama edisi pembebasan ya. Yang tengah Lentera di Pantara 2005 dan yang kanan itu Penguin 94 ya, ini berbahasa Inggris. Coba perhatikan, ini agak-agak mirip-mirip sampulnya ya. Sampul buku Anak Semua Bangsa dengan Bumi Manusia ini setipe ya. Coba kita perhatikan ya baik-baik. Oke, sekarang tugas kalian adalah bagi yang belum tahu ini buku apa sih, saya nggak akan minta kalian untuk baca buku, tenang aja karena ini cukup tebal ya, nggak cukup 1 semester untuk baca buku 4 jilid. Saya cuma minta kalian kepoin, kalian cek di YouTube atau kalian googling. Bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum pernah baca, kalian googling ini buku apa sih ya. Kalian googling tentang Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa. Dan selanjutnya kalian perhatikan juga cover buku dari Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Coba perhatikan, apakah ada kecenderungan yang sama ya. Bagi yang sudah tahu, oke, cukup bagus. Kalau ada yang sudah baca atau setidaknya sudah tahu tentang buku ini, nah tugas yang sudah tahu adalah cuma coba perhatikan setiap sampul bukunya dari penerbit-penerbit yang berbeda. Oke, ini latihan aja ya, latihan coba mengaktifkan logika berpikir desain kalian masing-masing. Oke.